Halo BKK Friends, kembali bersama gue Amin di Ruang BKK. Kali ini kita kedatangan founder Dino Taiti. Halo Mas Dino. Halo Pak Apa Amin. kabar hari ini Mas Dino? Baik. Gimana Pak Amin? Ya, alhamdulillah sehat. Baik ya. Oke Mas Dino, dulu di SMK 3 itu alumni tahun berapa dan jurusan apa ya? Dulu alumni SMK Negeri 3 Jepara tahun 2016, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Komputer jaringan, kok bisa ya kepikiran bikin usaha minuman Dino Taiti? Kan itu beda banget ya sama jurusannya. Beda jauh. Dulu ceritanya diawali sama hobi sih. Hobi suka makan, suka jajan ya. Dulu waktu di luar kota itu kebetulan suka jajan Taiti. Nah, waktu itu di Jepara nggak terlalu banyak Taiti. Jadi pikirnya, loh kenapa kok aku jajan terus? Wong Jepara kan juga belum banyak ya. Kenapa aku nggak jual sendiri gitu. Jadi awalnya di situ, dari coba-coba Taiti di luar kota, A, B, C, D, dari rasa gimana sampai yang paling enak, terus juga yang dari mahal dan paling murah. Dan di situ saya nentuin buat jual Taiti sendiri di Jepara. Karena saya lihat pasarnya nggak banyak. Itu ngerintis Taitinya tahun berapa ya Mas Dino? Itu tanggal 2 Juni 2018. Oke, masih awal-awal berarti ya? Awal-awal, diawali waktu lalu jualan online secara pre-order. Jadi orang yang pesan Dino Taiti melalui DM Instagram, WhatsApp buat pre-order dulu baru bisa pesan gitu. Berarti itu bikin sendiri ya Taitinya? Iya, bikin resepnya sendiri gitu? Resepnya sendiri sampai nyoba-nyoba berkali-kali sampai kembung lah istilahnya. Sampai ada rasa yang cocok buat dijual. Kan pas awal-awal 2018 kan itu banyak banget ya yang jualan Taiti. Itu apa sih strateginya Mas Dino bisa bersaing sama kompetitor lain gitu? Di tahun 2018 kebetulan nggak terlalu banyak yang jual Taiti, yang khususnya Taiti ya. Jadi istilahnya saya menang start buat ambil momen. Di situ setelah saya jualan setahun baru banyak Taiti di tahun 2019 ya. Banyak brand-brand Taiti franchise maupun buat sendiri baru pada booming lah istilahnya. Oke, Mas Dino, kesulitan di awal pas bangun Dino Taiti itu gimana? Kesulitan di awal itu lebih ke bangun brand. Jadi bangun brand kan brand baru kan tidak semua orang tahu ya. Oh iya. Jadi perlu awareness buat orang sekitar. Apalagi Jepara kan pembelinya cuma istilahnya kita kota Jepara ada di posisi kota buntu istilahnya ya. Orangnya itu aja. Jadi kita fokusnya waktu lalu itu ke pengenalan ke orang-orang Dino Taiti biar orang-orang kenal. Jadi dari awalnya ya saya mulai dari teman-teman, saudara, kenalan, dan ada orang umum itu yang beli. Itu istilahnya kalau misal mereka cocok kan mereka bakal getok tular lah istilahnya. Jadi misal enak, mungkin mereka bilang oh Dino Taiti enak ya, atau ada yang bilang oh aku nggak terlalu suka Dino Taiti. Jadi banyak mix response lah dari awal-awal itu dari pembeli. Nah, cuman waktu awal-awal itu masih online, jadi belum belum ada gerobaknya, belum ada tempat offline-nya. Jadi itu lebih fokus ke sosial media waktu awal-awal itu. Itu penggemarnya gimana Mas Dino? Banyak atau masih sedikit itu? Gimana yang waktu awal-awal? Iya. Yang waktu awal-awal itu masih sedikit, istilahnya dari teman-teman doang yang tahu. Oh, iya. Maksudnya kan saya berangkat dari orang biasa, bukan orang terkenal, bukan artis, bukan apa yang bikin brand kayak gitu. Jadi saya ya itu pelan-pelan orang jadi tahu lah. Nanti ada orang satu beli, kok enak, dua jadi orang tahu, tiga sampai sekarang, sampai banyak orang mungkin udah pada tahu lah Dino Taiti. Kan Dino Taiti itu tahun ini kan lumayan banyak penggemarnya ya kan? Ya, alhamdulillah. Itu apa sih hal unik yang bikin Dino Taiti itu digemari orang itu? Hal unik lebih ke apa ya? Saya dari awal ngusung Taiti.
Jadi di saat semua mungkin udah berpindah ke boba, saya tetap Thai tea. Mungkin yang merek-merek Thai tea sepantaran saya itu mungkin udah pada tutup, cuman saya masih eksis karena saya memang megang teguh saya itu tetap intinya Thai tea walaupun saya jualnya udah berbagai macam jenis varian minuman gitu. Jadi mungkin ya orang kalau nyari Thai tea ya di Dino Thai tea gitu. Iya. Oh gini, di sini ada 5 varian Dino Thai tea ya? Iya betul, 5 varian pertama Dino Thai tea yang saya jual. Oke, di sini saya boleh lihat gak produknya? silakan. Ya, ini kan kemasannya keren banget ya. Iya. Terus ada logo Dino, ini maksudnya apa ya Mas Dino? Logo Dino ini tuh saya suka dinosaurus karena saya juga namanya Dino ya. Iya. Dari dulu waktu kecil juga sering dipanggil dinosaurus. Jadi ya udah kenapa nggak saya buat jadi self brand image gitu. Nah ini gambarnya itu dinosaurus Brontosaurus, posturnya gemuk, tersenyum. Jadi istilahnya kalau tersenyum itu dengan harapan bisa menjangkau secara friendly lah ke pasar-pasar. Jadi dan juga kesannya nggak dewasa dan bisa semua umur gitu kan. Anak-anak suka, terus ya semua kalangan bisa. Jadi itu kalau saya sih nganggapnya ini gambar dinosaurus Brontosaurus tersenyum sih. Kayak seperti filmnya Radit ya, Brontosaurus. Cinta Brontosaurus. Iya. Terus ini kemasannya nih keren banget, ini bikin sendiri atau gimana Mas Dino? Ya, ini awalnya saya nggak gini. Awalnya saya masih bahkan cup biasa saya stikerin, terus tutupnya masih tutup yang pakai tutup biasa kayak tutup pop es gitu. Terus lama-lama saya berubah, oh kalau tutup pop es juga kalau take away orang-orang ngambil di luar kan, maksudnya bungkus buat bawa keluar kan agak ribet ya, misal bawa banyak tumpah, copot dan lain-lain. Waktu lalu saya pindah ke cup sealer pakai press-pressan kayak gitu, jadi biar nggak tumpah. Lalu sampai sekarang terus saya dapat istilahnya solusi buat biar nggak di sealer, tapi tetap pakai tutup biar menghemat listrik juga dan lain. Ini bisa biar nggak tumpah, ini juga nggak tumpah gitu loh. Walaupun pakai tutup nggak di sealer pun nggak tumpah. Ini kemasan yang terbarunya Dino Thai tea sih. Oke, di sini kan ada 5 varian, boleh dijelasin nggak kok bisa pilih ada 5 varian Dino Thai tea? Itu waktu lalu saya milih buat apa yang dijual sih. Cuman saya yang paling cocok untuk pertama rasa itu 5 rasa ini. Yang pertama Thai tea, matcha, bubblegum, coklat banana sama tiramisu yang ini. Itu diawali dari 5 rasa, bisa sampai sekarang jadi banyak varian. Kan namanya bisnis ya Mas Dino itu kan kadang ada pasang surut ya. Iya, betul. Apalagi pas tahun kemarin ya ada pandemi, itu peraturan dari pemerintah 2 tahun lalu, ya. ketat banget. Iya, betul. Itu gimana sih Mas Dino strateginya bisa bertahan dan bisa eksis sampai sekarang gitu? Tahun 2020 Maret ya kalau nggak salah mulai lockdown. Indonesia mulai lockdown 2020 Maret. Nah itu benar-benar pukulan berat sih bagi saya. Soalnya saya sebelumnya nggak pernah mengalami kayak gitu. Istilahnya saya posisi di pinggir jalan itu nggak boleh buka dine in, makan di tempat. Jadi istilahnya orang kalau mau beli juga take away. Dan waktu 3 hari seminggu pertama kalau nggak salah ya, itu nggak boleh yang namanya orang keluar rumah. Oh iya. Nah, padahal saya posisi ada karyawan. Nah, itu gimana caranya karyawan tetap bisa kerja, bisa dapat pendapatan, saya juga bisa dapat pendapatan ya. Waktu itu saya datang ke rumah orang. Jadi kita pre-order. Kita buka pre-order nih, siapa yang mau beli Dino Thai tea minimum 2 cup waktu itu. Minum 2 cup nanti saya antar sampai rumah dalam jarak tertentu, mungkin dalam kota kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya kita tetap kena peraturan dari pemerintah, nggak boleh buka di tempat, dan orang-orang juga berkurang yang berlalu lalang di jalan ya. Itu saya bikin istilahnya promosi, dan juga saya buka layanan antar
antar pesanan kayak Gojek gitu-gitu. Grab itu bantu nggak buat Dino Tahiti? Iya, alhamdulillah sih memang waktu lalu Gojek sama Grab ojek online itu emang paling membantu sih. Selain itu juga saya kan kalau Gojek Grab kan ada delivery fee ya, jadi ada ongkos kirim. Kalau saya waktu lalu ngalahin nggak ada ongkirnya, jadi orang nggak keberatan di ongkir. Jadi cuma harga bayar minumannya aja kayak gitu. Sekian segmen 1, tetap stay tune di ruang BKK. Oke, kembali di ruang BKK. Mas Dino, lanjut pas masa pandemi. Itu pernah nggak Mas Dino pernah ada kerugian gitu? Kalau dalam kerugian pandemi nggak pandemi mesti ada ya. Namanya jualan tiap hari buka, jadi kayak misal namanya orang usaha kan nggak tiap hari untung, nggak tiap hari rame, nggak tiap hari sepi, dan juga nggak tiap hari rugi. Kalau khususnya waktu pandemi, persentase kerugian lebih banyak daripada hari biasanya, waktu sebelum pandemi lah istilahnya. Waktu pandemi itu lebih ke ruginya operasional. Jadi istilahnya kita dalam satu omset, satu revenue dalam satu hari itu cuma bahkan pernah nutup karyawan pun nggak pernah. Jadi istilahnya karyawan katakanlah ada 5 waktu lalu, ada 5 terus dalam pendapatan hari itu cuma bisa nutup 3 pegawai, itu kan berarti bahkan nggak untung, omset juga nggak nutup karyawan. Iya. Jadi itu berjalan beberapa bulan di awal pandemi. Jadi 3-4 bulan itu sering istilahnya loss omset sih, untuk bayar karyawan lah istilahnya. Nggak mikir waktu lalu, nggak mikir keuntungan sih, yang penting jalan dulu. Soalnya saya juga ada tanggungan karyawan udah ikut sama saya, otomatis saya juga punya tanggung jawab. Saya nggak mikir untung sih wes, yang penting saya bisa makan juga, karyawan juga bisa makan juga. Soalnya posisi saat itu kan istilahnya semua mengalami ya, semua mengalami ketidakkeberuntungan yang saya alami juga. Jadi saya mikirnya waktu lalu gini, saya main sama apa ya, bukan aturan sih, lebih ke pengurangan jadwal operasional. Jadi saya sebisa mungkin nggak ngekat karyawan ya, karena kasihan mereka juga udah ikut saya sebelum pandemi, cuma karena hanya pandemi saya ngekat karyawan. Terus saya bilang ke karyawan, misalkan kowe ngerti dewe kan, kamu tahu sendiri kalau misalkan posisi kedai lagi kayak gini, misal kamu tak bikin masuk 2 hari sekali, gimana gantian sama teman-teman, biar istilahnya saya jalan kamu juga kerja kayak gitu. Tapi teman-teman sama karyawan itu alhamdulillah mau, dan itu berjalan beberapa bulan. Saya nggak ada yang namanya ngekat karyawan, jadi tetap karyawan ikut, karyawan bayaran, saya juga jalan usahanya kayak gitu. Ya Mas Dino, kan itu masa-masa paling berat ya. Yeah, itu sih betul. apa yang buat Mas Dino itu tetap survive dan tetap eksis sampai sekarang itu? Itu terutama tetap karena customer loyal ya. Customer loyal, saya juga adain promosi-promosi buat memikat pembeli. Karena apa ya, di saat itu tuh orang-orang customer juga kan pendapatannya lagi berkurang. Bahkan kalau ada yang ikut perusahaan dan lain-lain, ada yang sampai gajinya dikat 50% ya. Ya sampai dibabat juga ya. Iya betul. Itu jadi daya beli orang-orang saat itu tuh sangat-sangat minim sekali, rendah sekali. Makanya waktu lalu saya survive-nya, saya putar otaknya itu kasih promo. Istilahnya saya walaupun promo mungkin beli 1 gratis 1 itu saya nggak untung sama sekali, beli 2 gratis 1 itu saya untungnya tipis kayak gitu-gitu. Jadi tapi intinya saya bahan muter, ada penjualan daripada nggak sama sekali kan. Jadi intinya tetap hidup lah buat kedai itu tetap eksis, tetap diminati dengan menarik pembeli buat beli di Dino Tahiti waktu pandemi.
gitu. Oke, berarti ada karena karyawan juga ya saling gotong royong gitu ya? Ya betul, saling menolong lah. Saya juga nolong karyawan juga saya minta tolong buat nolong saya kayak gitu. Mas Dino kok bisa ngerti cara strategi, bisa ngatur itu gimana? Saya sih orangnya otodidak ya. Saya juga nggak ada background pedagang. Ya pedagang ada. Bapak saya juga orang pedagang. Cuman maksudnya dalam menghandle situasi kayak gini, saya trial and error. Saya coba-coba. Oh, saya coba trik kayak gini, berhasil nggak ya? Saya coba. Oh, nggak berhasil. Terus saya coba trik ini. Oh ya, lumayan ada peningkatan di penjualan. Kayak gitu, lumayan menarik orang baru kayak atau menarik pembeli lama kayak gitu-gitu. Jadi saya ya istilahnya lihat-lihat di internet cara buat menarik pelanggan tuh kayak gimana kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya saya otodidak sama trial and error sih, nyoba-nyoba hal-hal baru. Misal gagal pun ya udah nyari trik lain kayak gitu sampai berhasil. Terus formula khusus yang dipunyai Mas Dino apa? Kan pasti ada ya, boleh dibocorin sedikit gitu? Formula khusus dalam apa nih maksudnya? Bisa tetap bertahan gitu, iya. Itu faktor X ya, mungkin dari namanya keberuntungan hoki juga kan main ya. Kalau saya percaya itu hoki tetap main, rezeki saya di situ. Jadi saya coba-coba terus aja. Jadi jangan karena nggak ada pendapatan rugi terus dan lain terus berhenti kayak gitu-gitu. Dan saya waktu lalu sih memang kepepet, saya juga ada tanggungan karyawan. Kalau saya berhenti karyawan cut kan kasihan kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya kalau rahasia formula sih ya jalan terus sih, jangan apa namanya patah semangat buat ngelanjutin kedai di Notaiti waktu itu. Nggak ada formula khusus kalau dari saya. Oke, Mas Dino, selain promosi di medsos atau pesan online tuh Mas Dino ada promo lainnya lewat media apa gitu? Saya dulu pernah nyoba dari promo-promo awalnya memang itu sosial media dan WhatsApp dan lain-lain kayak gitu-gitu. Dan juga saya pendekatan ke konsumen, ke customer di Notaiti, kaula muda kalau saya nyebutnya. Itu ke kaula muda, emang market saya kan anak-anak muda ya, anak-anak sekolah, anak-anak ya remaja umur 15 sampai 25 lah. Itu kan paling suka yang namanya asmara cinta-cintaan ya. Oh iya. Ya, jadi waktu lalu saya buat proyek film namanya Miranda. Oke, itu filmnya buat nggak hanya promosi produk atau ada tujuan lain Mas Dino? Tujuan lainnya sih lebih ke awareness. Jadi misalnya yang nggak pernah beli di Notaiti pun nonton film itu, jadi mungkin di Notaiti yang buat film ini. Oh, di Notaiti bukannya yang di Jalan Pemuda nomor 69 itu ya, depannya Kos Penjasa kayak gitu-gitu. Jadi lebih ningkatin kesadaran kalau adanya brand namanya di Notaiti kayak gitu. Ya kalau nggak salah kan view-nya udah 40.000 ya di channel YouTube-nya Dino Taiti. Itu ada pengaruh nggak dalam penjualan produk Dino Taiti? Secara tidak langsung nggak terlalu banyak pengaruh ya, maksudnya kayak mungkin persentase view-nya itu nggak langsung jadi hard selling, jadi nge-convert pembeli langsung beli Dino Taiti enggak. Jadi istilahnya setidaknya dengan promo proyek film Miranda itu orang-orang jadi lebih tahu. 40.000 orang yang udah pernah nonton itu tahu ini tuh buatannya Dino Taiti dan itu tuh tentang anak-anak kaula muda dalam kisah asmaranya kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya lebih ke promosi secara tidak langsung atau istilahnya soft selling buat ningkatin kesadaran kalau brand Dino Taiti itu ada. Oke Mas Dino, boleh ceritain nggak isi film Miranda itu seperti apa ya? Sinopsisnya? Iya. Sinopsisnya film Miranda itu ada cewek namanya Miranda. Dia nge-crush
apa ya istilahnya, crush tuh apa ya, suka sama kakak kelasnya namanya Doni. Nah, si Doni itu ceritanya suka Dino Taiti, sering beli Dino Taiti dan lain-lain. Jadi waktu si Miranda lihat, oh si Doni suka nih sama Dino Taiti, nah dia nyoba deketin si Doni itu dengan beliin Taiti Dino Taiti. Nah istilahnya awalnya ya ada beberapa lika-liku sampai akhirnya si Miranda deket sama si Doni. Nah di film itu diperlihatkanlah produk Dino Taiti dan cerita lika-liku perjalanannya dia. Itu saya kemas jadi mini series sih, ada 3 episode. Satu episode pengenalan cerita, yang episode 2 itu konflik, yang episode ketiga itu penyelesaian sih, klimaksnya kayak gitu. Kenapa sih Mas Dino malah memilih jadi entrepreneur gitu? Entrepreneur, kalau boleh jujur boleh sharing-sharing, nggak ada pilihan selain saya jadi entrepreneur, nggak ada pilihan lagi selain saya buka usaha sendiri. Istilahnya saya juga kalau boleh cerita, di awal-awal tuh saya ikut bapak waktu lalu ada usaha mebel, cuman dalam kondisi yang tidak baik. Istilahnya saya lulus SMK, saya tidak kuliah, ngelanjutin usahanya bapak dengan pengalamannya 0. Jadi dalam pengalaman 0, saya menjalankan usaha. Awalnya itu mebel nggak jalan, dalam 2 tahun kolaps. Saya tutup gudang, saya pulangin tukang-tukang, karyawan, produksi dan lain-lain. Di situ saya mikirkan, mebel lagi nggak jalan baik-baik nih mebel saya. Terus saya mikir apa aja wes, yang penting saya ada pendapatan. Saya mikirnya saya udah nggak kuliah, saya nggak kerja, saya laki-laki mau jadi apa, kayak gitu kan saya mikirnya. Terus waktu lalu ada lowongan jadi kurir, saya jadi kurir setahun. Saya waktu lalu juga buka jasa servis komputer di rumah. Saya juga sedikit-sedikit ada pengalaman lah soal bidang komputer, kan saya juga kan ada jurusan teknik komputer, dan saya juga sedikit tertarik sama dunia kayak servis kayak gitu-gitu. Saya juga ada keahlian di situ. Nah, jadi saya waktu lalu memang kerjaan sampingnya itu jadi selain mebel, mungkin dalam 1 bulan ada penjualan 1, 2, 3, 4 barang, saya juga ada jadi kurir sama servis komputer. Nah, di situ saya memang dibentuk, istilahnya karakternya memang saya dari awal bapak pedagang, pengusaha. Saya juga nggak ada pikiran buat terlalu banyak ikut sama orang. Saya pikirnya kenapa sih atau enggak aku harus ngapain sih buat dapetin uang, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak apa aja yang bisa dijual kayak gitu. Cuman di titik dimana saya bisa bangkit itu waktu saya diriin Dino Taiti kayak gitu. Itu titik dimana saya belajar banyak jadi seorang pengusaha. Jatuh bangunnya kayak gimana, enaknya kayak gimana, pahitnya kayak gimana. Jadi oh gini tak jadi pengusaha, enak dirasain sendiri, gak enak juga dirasain sendiri, kayak gitu sih pengusaha. Jadi orang bilang oh pengusaha enak ya, gak kerja, jalan-jalan kayak gitu-gitu. Mereka gak tahu kalau diriin sebuah usaha biar berjalan dengan sendirinya juga nggak semudah itu. Dari awal juga pasti ada jatuh bangunnya. Dari awal juga ada kita jalan sendiri, nggak dituntun sama orang lain, nggak ditemenin sama orang lain. Setelah kita berjalan kok banyak nyinyiran kayak gitu ya biarin aja kayak gitu. Istilahnya memang kalau seorang entrepreneur atau enggak pengusaha itu memang jalan yang sangat apa ya, kalau saya bilang sangat kesepian sih. Apa-apa sendiri sampai pada titik di mana kita bisa ada teman buat menjalankan bisnis itu, istilahnya kayak karyawan, partner kayak gitu-gitu. Itu kan Mas Dino masih muda banget ya. Untuk dapat modal usaha itu dari mana itu? Modal usaha
kalau boleh jujur ya, saya waktu lalu modal usahanya 1 juta rupiah. 300.000 uang sendiri, 300.000 uang sendiri, 700.000 pinjam kakak. Kakak waktu lalu sudah jadi karya ASN kan. Mas, aku buat nambahin beli bahan dan lain-lain, beli packaging, gelas dan lain-lain, aku pinjam uang dong. Uangku cuma segini, nggak cukup, cuma cukup buat beli bahan gitu, kayak yang lain, meja dan lain-lain aku nggak cukup. Itu kan waktu online ya. Dipinjemin lah sama kakak saya, mas saya itu dipinjemin uang 700.000 dalam modal kurang lebih 1 juta. Saya hari kedua itu saya lebih fokus ke, saya selain jualan online, saya juga di depan rumah, meja seadanya, banner seadanya, saya jual lah. Waktu lalu cupnya masih botolan, belum cup gelas kayak gini, masih botolan. Jadi botol udah di batch buat sekian, jual sekian buat hari itu, dan itu pun di hari kedua laku cuma 1 botol kayak gitu-gitu. Cuman ya udah, besoknya saya harus mix lah, nggak bisa jualan doang di depan, saya juga harus istilahnya fokus ke PO yang tadi yang sudah saya jalin di hari pertama. Nah disitulah modal di awal 1 juta itu saya puter sampai akhirnya bisa buka atau bisa beli gerobak untuk jualan offline kayak gitu. Oke, terus misal kalau ada anak muda pengen jadi entrepreneur itu syaratnya apa aja ya Mas Dino? Syaratnya sih jangan ini klise banget ya. Cuman syaratnya sih jangan gampang bosen. Istilahnya kalau memang kamu suka sama usaha itu, kamu pengen usaha itu besar, jangan bosen. Jangan lihat temen enak main dan lain-lain, aku kok nggak bisa main. Ya itu temenmu gitu loh, ada jalannya masing-masing. Kita juga kan berawal dari garis start yang berbeda ya. Jadi mungkin orang lain udah enak, udah apa, kita kok berdarah-darah di bawah kayak gitu-gitu. Ya kita fokus aja gitu loh. Kalau saya ya pengalaman jadi entrepreneur tuh memang kesepian, nggak punya temen. Kalau kan misal usaha kamu belum diakuin orang dan lain-lain, itu kita nggak ada teman, kita nggak ada yang nemenin kita buat jalan sampai ke atas gitu. Di saat kita sudah di atas, barulah orang-orang membantu kita, karena istilahnya mereka sudah mengakui, oh si A udah bisa nih, udah inilah keren dong apa aku pengen lah cara kayak gitu dan lain-lain, barulah istilahnya kita diakuin kayak gitu. Jadi entrepreneur itu jangan harap enaknya doang. Buat teman-teman yang mau mulai di bidang usaha itu jangan berharap pasti untungnya, karena usaha itu pasti rugi, bukan pasti untung. Pasti rugi, tapi resikonya untung. Jadi kayak gitu. Jangan mikir usaha itu pasti untung, salah. Kita juga untuk menuju untung juga harus rugi dulu. Pasti rugi kalau usaha kayak gitu. Jadi jangan takut rugi, jangan takut jatuh. Misalkan gagal satu, coba satu lagi yang baru. Kayak gitu sih. Tetap semangat lah istilahnya. Klise tapi itu memang benar kayak gitu. Oke, ya Mas Dino, boleh untuk mengakhiri podcast hari ini boleh kasih pesan-pesan nggak buat BKK Friends di rumah atau adik-adik atau alumni SMK 3 Jepara? Pesan-pesan dari saya, kalau kalian ada keinginan buat melakukan sesuatu, jangan cuma dipikirin, tapi juga ada aksinya. Karena 1000 ide itu akan sia-sia kalau cuma dipikirin aja. Jadi istilahnya kamu banyak ide nih, kamu punya ide, aku buat ini, tapi cuma omong doang, itu sama aja bohong gitu loh. Mending orang yang nggak tahu apa-apa, mereka salah, jatuh bangun, nyoba lagi, itu lebih baik daripada
cuma mikir tapi nggak ada aksinya sama sekali kayak gitu. Oke, boleh bocorin nggak Mas? Mungkin ada rencana ke depan mau ada project apa? Boleh dibocorin sedikit? Kalau project terdekat sih Dino Taiti mau ngadain renovasi buat ngerombak ya bukan total sih, lebih ke kedainya dirombak agar lebih fresh, lebih baru. Jadi biar orang mungkin yang sudah kan di Jepara ini kan banyak banget kedai minuman banyak ya, kayak dari franchise ataupun lokal kayak gitu-gitu. Jadi istilahnya yang terdekat saya mau merefresh Dino Taiti agar jadi lebih segar di mata konsumen kayak gitu. Ya Mas Dino, sebelumnya terima kasih udah datang di Sama-sama. podcast hari ini. Ya terima kasih atas inspirasinya, pesan-pesannya. Semoga anak muda yang nonton di rumah semoga bisa terinspirasi. Siap. Misal ya, kaulah muda panggilannya para pencinta Dino Taiti. Kalau pengen nyobain Dino Taiti itu di mana ya Mas Dino? Dino Taiti terletak di Jalan Pemuda nomor 69 Jepara, deket perempatan lampu merah Rahayu, depan Paparon sama Erafon. Di situ kalian bisa menjajal experience di kedai Dino Taiti. Gitu. Ya sekian podcast kali ini. Nantikan episode selanjutnya.